Kita tidak bisa memesan kepada Tuhan di mana kita mau dilahirkan. Sang Maha Pencipta punya hak prerogatif untuk menentukan tempat di mana tangisan pertama kita didengar. Begitu juga dengan kisah pesepak bola bernama Bibras Natko. Kota Farkama di negara Israel telah ditetapkan Tuhan sebagai tempat lahirnya anak manusia bernama Bibras Natko. Bibras Natko adalah sosok pesepak bola yang unik. Gelandang yang kini berusia 33 tahun ini adalah pesepak bola muslim pertama yang pernah menjabat sebagai kapten timnas Israel. Israel sudah terlalu lekat sebagai negaranya orang Yahudi. Namun ketika ada pemain muslim yang bermain sebagai kapten tim nasional mereka, hal ini tentu menjadi hal yang menarik untuk kita bahas. Natko Bibras memulai karirnya bersama Hapoel Tel Aviv. Bersama klub Israel tersebut, ia berjasa ketika membawa Hapoel Tel Aviv memuncaki klasemen grup C UEFA Europa League pada musim 2009-2010. Mengungguli Hamburg SV Jerman, Celtic Skotlandia, dan Rapid Wien Austria. Langkah Hapoel harus terhenti di babak 32 besar karena klub berjuluk The Red Diamonds tersebut harus takluk dari Rubin Kazan dengan skor agregat 3-0. Permainan impresif Bibras menuntun langkahnya menuju tempat berpetualang yang baru, yaitu FK Rubin Kazan asal Rusia. Bibras menjadi sosok penting di Rubin Kazan. Gelar Russian Cup musim 2011-2012 dan Russian Super Cup 2012 ia bantu sumbangkan untuk klub raksasa Rusia. Ada sebuah kejadian menarik saat ia membela Rubin Kazan. Sekelompok supporter muslim Rubin Kazan membentangkan spanduk bertuliskan huruf Hebrew di dalam stadion. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah terima kasih Bibras, kami mencintaimu. Setelahnya, ia sempat bermain di Yunani bersama PAOK, kemudian kembali ke Rusia dengan seragam CSKA Moskow hingga saat ini, dan sudah menyumbangkan satu gelar Russian Premier League 2015-2016. Dengan kualitasnya di atas lapangan, tak sulit untuk Natko bisa menembus skuad timnas Israel. Sudah sejak di level U17, bahkan sejak level U19, kualitas Natko sudah membuatnya dipercaya mengemban ban kapten di timnas Israel U19. Untuk level timnas senior, Natko sudah dipanggil Israel pada tahun 2009 saat usianya baru 21 tahun. Meski akhirnya baru bisa menjalani debut di laga melawan Rumania pada 3 Maret 2010 lalu. Saat itu, sekitar 16.000 penonton yang hadir di Stadion Del Fatih Nisanu Timisoara, Romania menjadi saksi Bibras Natko pertama kalinya menginjakkan kaki di lapangan sepak bola dengan kostum tim nasional senior Israel. Ia masuk di menit ke-70 menggantikan Gil Vermont. Kala itu, Israel menang dengan skor 2-0. Adalah kebanggaan besar bagi saya bisa menjadi kapten tim nasional Israel. Hal tersebut sebenarnya juga merupakan keinginan dari ayah saya, kata Natko kepada The Independent. Jiwa kepemimpinan Natko bahkan sudah dimulai saat ia menjabat kapten di timnas Israel U19. Oleh karena itu adalah hal yang wajar ketika Natko diberi tugas serupa di skuad senior, dan ia pun tidak merasa canggung. Ayah saya bangga ketika saya menjadi kapten di tim nasional kelompok umur. Pengalaman itu membantu saya ketika menjadi pemimpin lagi di tim senior. Ayah saya sejak dulu sangat yakin bahwa saya bisa menjadi pemimpin dimanapun saya bermain, tak hanya menjadi seorang pemain saja. Namun, tak semuanya berjalan mulus. Kemunculan dirinya sebagai kapten muslim di timnas Israel menimbulkan banyak pro dan kontra. Legenda Israel yang pernah bermain di Celtic FC dan West Ham United, Elian Berkovic, mengkritik Natko karena enggan menyanyikan lagu kebangsaan Israel, Hatikvah. Bagi Berkovic, tak elok jika kapten tim tak mau menyanyikan lagu kebangsaan negaranya. Dan siapapun yang tak bangga dengan lagu kebangsaan Israel tak layak menyandang ban kapten timnas Israel. Natko kemudian menjelaskan bahwa dirinya tak bisa menyanyikan lagu tersebut karena hal itu menyangkut keyakinan yang ia percayai. Saat saya masih muda, saya menyanyikan lagu itu. Namun saya tak mengerti apa arti yang ada di dalamnya. Sejauh yang saya mengerti, menyanyikan Nefres Yehudi Homiyah atau Eretz Zion fi Yerusalem bukan untuk menghargai lagu kebangsaan, tutur Natko lagi. Untungnya, Natko juga mendapat pembelaan yakni dari Eran Jahavi, mantan gelandang kenamaan Israel yang pernah membela Palermo dan Maccabi Tel Aviv. Menurut Jahavi, menjadi hak bagi Natko jika memang ia tak ingin menyanyikan lagu kebangsaan Israel. Terlebih lirik lagu yang berjudul Hatikvah yang berarti harapan itu tak sesuai dengan keyakinan umat Islam.
Zahavi menegaskan bahwa Israel sebagai negara bukan hanya milik orang yang beragama Yahudi saja, melainkan juga kepunyaan warga negara yang memeluk agama lain termasuk Muslim seperti Natko. Natko menyadari bahwa tidak akan mudah bagi dirinya ketika berada dalam kelompok minoritas di negara seperti Israel. Maka ketika mendapatkan kesempatan menjadi kapten timnas Israel, ia sadar benar peranan seperti apa yang sedang ia lakoni. Sebagai pesepak bola muslim pertama yang menjadi kapten timnas Israel, Natko berharap bisa memberikan dampak positif, terutama dalam memecah dinding pembatas antara warga muslim yang hidup di tengah-tengah mayoritas kaum Zionis di Israel. Saya tidak tahu apa yang ada dalam benak orang lain ketika ditunjuk menjadi kapten timnas Israel, yang pasti sejarah sudah tercipta. Pagar pembatas itu telah runtuh. Saya yakin bahwa mereka yang ingin hidup damai akan senang melihat kenyataan ini. Entah mereka yang Yahudi, Muslim, Kristen, atau yang lainnya, ujar Vibras Natko. Pada akhirnya, Vibras Natko ternyata adalah sosok pesepak bola muslim yang amat tegar. Prinsip hidupnya sebagai seorang muslim tidak melunturkan hasratnya untuk tetap menjadi pesepak bola asal Israel yang hebat. Bagi Vibras Natko, jabatan sebagai kapten timnas senior Israel amatlah penting bagi dirinya dan orang-orang yang ia cintai. Nah, itu dia kisah dari Vibras Natko, seorang muslim yang menjadi kapten timnas sepak bola Israel. Sampai jumpa di informasi-informasi unik dan menarik lainnya seputar dunia sepak bola dan salam olahraga.